Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Fighting Ward. Manhwa ini bercerita tentang seorang anak SMA miskin dan ayahnya mempunyai banyak hutang. Namun dia mempunyai kekuatan fisik yang hebat. Dia pun direkrut oleh suatu organisasi untuk bertarung hidup dan mati. Apakah dia dapat bertahan atau tidak? Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal sini diperlihatkan suatu rumah yang cukup kumuh dan hancur, yaitu adalah rumah milik MC kita kali ini ya guys. Di sana terdapat orang yang sedang ditagih uang oleh rentenir. Orang itu berkata, "Tolong beri kami waktu sebulan lagi untuk membayar hutang itu." Namun rentenir mengancamnya dengan setrika yang sangat panas. Rentenir itu berkata, "Kalau kalian meminjam uang orang lain, seharusnya kalian jual saja organ kalian untuk membayarnya. Itulah yang membuat kalian jadi manusia. Kalian juga harus merasakan sedikit rasa sakit. Jadi kalian akan mengerti bagaimana perasaan orang yang tak bisa mendapat uangnya kembali." Rentenir itu pun berniat untuk mensetrika kedua orang tersebut. Namun ibu dari MC kita sedang mengirimkan pesan kepada anaknya. Rentenir itu pun melihatnya. Dia pun langsung merampas HP tersebut. Rentenir itu berpikir kalau dia mau melaporkan ke polisi. Dan ketika dia melihat pesan tersebut, ternyata pesan itu disampaikan untuk ke anaknya, agar jangan datang ke rumah apapun yang terjadi. Namun belum sempat mengirimkannya, orang itu pun berniat untuk melakukan hal ini kepada anaknya, yaitu dengan menghajar anaknya. Ayah dan ibu pun nampaknya sangat ketakutan kalau anaknya sampai kenapa-napa. Rentenir itu menyuruh bawahannya untuk menimpa mulutnya, supaya mereka tidak berisik, karena dia akan menjebak anaknya. Ayah dan ibu pun diikat dan disumpal mulutnya. Rentenir itu menyadari sesuatu kalau ada orang yang datang. Sepertinya anak itu sudah datang. Dan diperlihatkan MC kita ya guys. Dia yang akan memasuki rumahnya. Ibunya pun sangat ketakutan dan memohon agar anaknya tidak diapa-apain. Dia hanya bisa menangis. Dan MC kita pun langsung masuk rumahnya. Nampak gerombolan rentenir yang sedang menunggu kedatangannya. Para rentenir itu menggunakan senjata untuk menghajar anak itu. Ketika anak itu berjalan memasuki ruangan, tiba-tiba bawahan rentenir itu menggunakan pemukul untuk memukul MC kita. Dan dia pun terkena pukulan tepat di belakang kepalanya. Pukulan itu pun sangat keras sekali. Ibunya hanya bisa menangis karena anaknya telah dihajar. Namun ternyata anak itu dapat menahannya. Dia malah memukul bawahan rentenir itu dengan sangat keras, yang membuat bawahan rentenir itu terlempar ke belakang dengan sangat keras. Bos itu pun terkejut, karena anak buahnya dapat dikalahkan dengan satu kali pukulan. Anak itu nampaknya sangat mengerikan. Dan bos rentenir itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi anak itu. Mereka pun nampaknya langsung mengeroyok anak itu. Namun anak itu dapat menghindari dan menyerang. Balik dengan mudahnya. Dia memukul di bagian rusuk dengan sangat keras, yang membuat rusuk dari orang itu retak. Padahal anak itu hanya menggunakan tangan kosong. Orang itu pun langsung merasakan kesakitan yang amat dahsyat. Karena tulang rusuknya patah semua, orang botak itu hanya menjerit kesakitan. Dan tiba-tiba di belakang ada yang akan menyerangnya. Namun anak itu dapat menangkis tendangan tersebut dengan tangannya. Dia pun langsung menyerang balik dengan menendang kaki orang tersebut, yang membuat kaki orang tersebut langsung patah. Tak hanya itu, di belakang anak itu ada seorang yang menggunakan kursi untuk memukul anak itu. Dan kursi itu pun tepat mengenai kepala dari anak itu. Namun anak itu masih tetap berdiri tegak, dan menunjukkan tatapan yang sangat tajam. Orang yang telah memukul dengan kursi tersebut hanya terkejut dan ketakutan, karena dia tidak terlihat kesakitan. Walaupun telah dipukul dengan kursi yang sangat keras. Dan kemudian orang itu langsung dipukul ke belakang dan menghantam tembok. Bos rentenir itu sangat ketakutan, karena seluruh anak buahnya telah dihabisi. Dia pun akan mengancam anak itu dengan pisau, untuk menghabisi ayahnya. Rentenir itu berkata, "Kita lihat apa ayah ini masih bisa bergerak, setelah dihajar habis-habisan." Namun tiba-tiba, anak itu melayangkan pukulan dengan setrika yang sebelumnya. Dan setrika itu pun menghantam kepala dari bos rentenir tersebut, yang membuat kepalanya menembus pintu. Bos itu pun hanya merasakan kesakitan yang amat dahsyat. Dia pun meminta seorang untuk memanggil 911. Dia berkata, "Apa ada orang di sana? Apa tak ada siapapun di sana?" Dan nampak seluruh bawahannya yang telah terkapar dan dihabisi oleh anak itu.
Anak itu pun baru merasakan kesakitan setelah mengalahkan bos rentenir tersebut. Dia pun melihat ayahnya, dan melepaskan ikatan dari ayah dan ibunya. Anak itu berkata, "Kalau kalian tak mau aku berkelahi seperti ini, seharusnya kalian tak semiskin ini." Nampaknya anak itu marah sekali kepada ayahnya. Kita juga belum tahu apa penyebabnya anak itu sangat marah kepada ayahnya. Dan tiba-tiba anak itu pun terjatuh. Dan di sini baru dijelaskan, kalau nama anak itu adalah Kang Sunwo. Kedepannya kita panggil siapa nih guys? Biar lebih gampang. Kemudian diperlihatkan sebuah rumah sakit yang cukup besar. Nampaknya ambulans tersebut sedang membawa mereka semua. Dan diperlihatkan para rentenir dan bawahannya yang sedang mendapatkan perawatan dokter. Di ruang gawat darurat, rumah sakit itu pun cukup panik karena mendapatkan pasien yang cukup banyak secara bersamaan. Kemudian diperlihatkan ada seorang yang memakai jas rapi. Orang itu berkata kepada resepsionis, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan keributan ini?" Dan resepsionis pun menjawab, "Debitur menganiaya ayahnya, dan 10 gangster dikalahkan." Dan semua itu dilakukan oleh seorang siswa SMA, sendirian. Orang itu pun nampaknya cukup terkejut. Kemudian bos rentan air itu berkata kepada seseorang, "Cepat tangkap bajingan itu dan bunuh dia." Orang itu menjawab, "Bos, anak itu juga dibawa ke rumah sakit ini. Blackbird baru saja pergi, jadi anak itu pasti sudah mati sekarang." Orang yang sebelumnya mendengar kata Blackbird terkejut. Dia pun berniat ke ruangan anak itu. Dia bertanya kepada resepsionis, "Di ruangan mana?" Siswa itu dirawat. Ternyata Kang Sanwoo dirawat di ruang 202. Orang itu pun langsung berlari. Dia berkata dalam hati, "Kalau Blackbird ada di wilayah ini, dia jelas salah satu kandidat petarung terbaik. Ini bisa membantu kami memverifikasi kandidatnya." Aku merasa kasihan pada siswa ini. Dia pun berniat memasuki ruangan tersebut. Namun melihat ada mereka berdua, dia pun hanya mengintip. Dan nampak diperlihatkan di ruangan 202. Di sana terdapat Kang Sanwoo dan juga Blackbird. Blackbird memiliki tubuh yang sangat kekar dan tinggi, dan memiliki aura yang mengerikan. Dia berkata, "Siapa sangka mereka memanggilku hanya untuk berandalan SMA sepertimu. Jangan terlalu menyalahkanku. Aku juga punya hutang yang harus kutagih. Tapi kau pria yang cukup menarik. Bahkan setelah melihatku, kau tak terlihat ketakutan sama sekali." Dan Kang Sunwo pun malah melepas infusnya. Orang itu berkata, "Kalau begitu, sepertinya aku harus mengajarkanmu. Apa itu rasa takut?" Orang itu berniat akan menyerang Kang Sanwoo. Kang Sanweo pun juga akan menyerangnya. Namun orang itu dengan mudahnya menghantam kepala dari Kang Sanweo dengan mudahnya. Kang Sanweo pun langsung menghantam lantai, yang membuatnya cukup kesakitan. Orang yang sebelumnya mengintip dari luar ruangan berkata, sesuai dugaanku." Kemudian Blackbird berkata, "Nak, segila apapun kau, jika kau maju menghadapiku, aku tidak bisa melakukan apapun selain mengalahkanmu. Benar kan? Jika kau tidak punya apapun, dan kau tidak takut, itulah akhir dari hidupmu." Namun Kang Sanweo masih bisa berdiri setelah mendapatkan serangan tersebut. Kang Sanwoo berkata, "Untuk seseorang yang tidak punya apapun, kau terlalu banyak bicara." Blackbird pun nampaknya sangat marah. Dia berkata, "Itulah yang membuat membunuh itu menyenangkan." Dia langsung berniat menyerang Kang Sanwoo. Orang yang mengintip di luar terkejut. Dia berkata, "Apa-apaan itu? Apa dia benar-benar berencana untuk membunuhnya? Aku harus menghentikan ini sekarang juga." Namun, dugaan orang itu salah. Kang Sanweo dapat menyerang balik orang itu. Dengan tendangan yang cukup keras, Blackbird nampaknya akan terjatuh ke lantai. Orang yang di luar hanya terkejut melihatnya. Dia berkata, "Aku tidak pernah dengar Blackbird berhasil dikalahkan." Ternyata Blackbird masih bisa menahan serangan tersebut. Dia pun menahan dengan tangannya, agar tidak jatuh ke lantai. Orang yang di luar juga berpikir, benar, tidak mungkin Blackbird, yang dikenal sebagai raja fisik di seluruh negara, bisa dikalahkan seperti itu. Kemudian Blackbird berkata, "Apakah benar-benar berpikir, aku akan tumbang setelah dipukul oleh anak SMA sepertimu?" Namun langsung Kang Sanweo melancarkan serangan pukulannya, yang membuat orang itu langsung terhempas ke lantai, dan membuat lantainya retak. Pukulan itu sangat keras, dan orang yang melihat dari luar hanya terkejut. Dia berpikir kalau ini tidak masuk akal. Kang Sunwo pun langsung membabi buta menyerang orang tersebut, dengan pukulan yang bertubi-tubi. Blackbird nampaknya sangat kesakitan.
Tapi dia hanya tersenyum, dan kemudian memeluk Kang San-woo. Blackbird berkata, "Aku harus menggunakan jurus pamungkasku untuk melawan anak SMA. Itu adalah jurus pamungkas Bone Crusher, atau penghancur tulang, dan orang yang di luar pun berniat akan menghentikan pertarungan ini." Blackbird hanya tertawa, karena berpikir dia akan menang. Dan dia juga merasa ini semakin konyol, karena menggunakan jurus pamungkas kepada seorang anak SMA, dan orang yang di luar pun masuk ruangan itu, dan berniat menghentikan pertarungan tersebut. Namun siapa sangka, Kang San-woo dapat menahan serangan tersebut. Blackbird pun terkejut. Dia berpikir, apa indraku jadi mati rasa? Jelas-jelas aku menggunakan kekuatan penuhku. Kenapa anak ini dapat menahan seluruh kekuatanku? Dan dia pun masih bisa bergerak. Bagaimana mungkin tulang-tulangmu baik-baik saja? Dia pun berniat akan benar-benar menghancurkan tulangnya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun tulangnya tidak hancur-hancur. Bahkan Kang Sun-woo berniat melepaskan cengkraman tersebut. Dia pun langsung menghantamkan kepalanya ke kepala Black Bear. Dia hanya terkejut, dan berkata dalam hati, apa dia memperkuat tulangnya dengan logam atau sesuatu? Kang San-woo langsung melancarkan serangannya lagi dengan kepalanya. Dia melancarkan serangannya dengan cara menggunakan kepalanya bertubi-tubi, yang membuat kepala dari Black Bear remuk, dan orang yang di luar sebelumnya berkata, hentikan, dia sudah tidak sadarkan diri. Untuk sekarang tolong tenanglah. Jika ini jadi semakin parah, akan sulit untuk membereskannya, dan orang itu pun nampaknya menelepon bawahannya. Dia berkata, ruang 202, gedung B, luka di kepala karena kecelakaan mobil. Tolong diurus. Di sini Mimin belum tahu siapa orang ini ya guys. Kemudian Kang San-woo pun bertanya kepada orang itu, kau siapa? Apa kau bersama dengan orang-orang ini juga? Orang itu pun menjawab, ya, jika harus memilih, aku sedang berencana untuk bekerja sama denganmu. Kang San-woo pun bertanya, apa maksudmu? Dan tiba-tiba ada segerombolan orang menggunakan pakaian lengkap memasuki ruangan tersebut. Itu namanya orang-orang dari pihak rumah sakit. Salah satu orang itu berkata, sudah dikonfirmasi, haruskah kami membereskan ini? Dan orang berkacamata berkata, apa bisa kita asumsikan bahwa Blackbird tidak akan sadar dalam beberapa waktu ke depan? Mereka pun berniat untuk membersihkan tubuh orang tersebut. Kang San-woo yang melihatnya terkejut. Kalian, apa-apaan? Dan orang berkacamata pun menjawab, dia adalah orang yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Orang itu pun memberikan kartu. Namanya, Kang Sun-woo yang melihat kartu tersebut bertanya-tanya. Dia tidak paham maksud dari perkataan orang berkacamata tersebut. Orang berkacamata itu berkata, yang harus kau lakukan hanyalah bertarung untuk orang yang aku layani. Nampaknya orang berkacamata itu adalah orang yang sedang mencari bakat untuk bertarung. Dan Kang Sun-woo pun berkata, pergi kau. Aku tidak tertarik mencari uang dengan bertarung. Dia pun membuang kartu nama tersebut. Penipuan macam apa yang sedang kau coba lakukan kali ini? Ucap Kang Sun-woo. Dia pun keluar dari ruangan tersebut. Orang berkacamata itu berkata, kau bisa berubah pikiran kapanpun. Di awal scene diperlihatkan, di dalam sebuah toilet, MC kita yang sedang membasuh mukanya. Kita panggil MC kita dengan nama Vicky aja ya guys biar gampang. Vicky berkata, sialan, meskipun hidupku berantakan, setidaknya aku ingin memenuhi keinginan ibuku, untuk tidak pernah terlibat dalam pertarungan apapun. Kemudian tiba-tiba ayah Vicky datang. Dia berkata, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dengan keadaan seperti itu, kau mau kemana? Kemudian Vicky menjawab, keadaan seperti itu, menurutmu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini? Kau adalah juara boxing kan? Kau bahkan mendapat tawaran. Jadi kenapa kau tidak melakukan apapun, dan malah memiliki hutang besar? Apa karena harga dirimu sebagai seorang juara terlalu besar untuk game boxing lokal? Aku tidak tahu kenapa kau dikeluarkan dari tim nasional. Tapi apa harga diri yang tidak berguna itu lebih penting daripada ibu yang lemah dan sakit? Nampaknya itu alasan Vicky marah dengan ayahnya, yang memiliki hutang besar dan tidak mau melakukan boxing lagi padahal ayahnya adalah juara. Kemudian ayahnya berkata, jangan berharap kau bisa pergi, tetaplah di rumah sakit ini. Dia pun meninggalkan Vicky sendirian. Vicky nampaknya sangat benci hal ini, namun tiba-tiba dia merasakan sakit yang amat menyakitkan. Mungkin itu efek dari perkelahian sebelumnya.
Dia pun terjatuh ke lantai karena kepalanya sedikit pusing dan sakit. Dia berkata, "Kepalaku, apakah karena akhir-akhir ini aku kurang tidur? Mungkin kepalaku sakit setiap kali melihat ayahku. Aku benci ayahku. Dia membawa pulang uang yang hanya cukup untuk 1 minggu, dan dia mendapatkan luka-luka di tubuhnya. Dia berlutut di depan orang tua para pembuli yang aku lawan. Aku tidak ingin bergantung pada ayahku, karena aku tidak ingin ayah berpikir, dia telah melakukan semua hal yang perlu dia lakukan. Tapi rasanya seperti aku tenggelam dalam lubang. Sebagai anak SMA yang bahkan tidak bisa menaiki perahu penangkap ikan laut dalam, tidak mungkin untuk merubah hidupku. Dan aku bahkan tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk kehidupan sehari-hariku." Dan diperlihatkan waktu dia dibuli oleh teman-temannya. Membuli itu berkata, "Jadilah bawahanku dan ayo main bersama." Namun Vicky tidak memperdulikan hal itu. Dia hanya ingin bekerja dan mencari uang. Namun setelah menolak ajakan tersebut, motor dari Vicky dihancurkan oleh para pembuli itu. Dan karena para pembuli tersebut, hutang Vicky pada ayahnya semakin bertambah. Dan Vicky juga tidak bisa meninggalkan rumah dan mengabaikan ibunya. Hidupnya dalam tepi jurang. Namun dia tiba-tiba terbangun. Mungkin karena sebelumnya dia pingsan. Vicky pun tidak mengetahui kapan mereka memindahkannya ke ruangan lain. Dia pun bertanya-tanya sudah berapa lama di sini. Dia pun mendapatkan pesan dari ayahnya. Ayahnya berkata, "Vicky, sepertinya sudah waktunya aku memberitahumu semuanya malam ini." Vicky pun berpikir dalam hati, apalagi yang dia sembunyikan dariku. Dia pun mencari tahu apa yang terjadi pada ibunya. Karena dia sebelumnya pingsan, dia pun menelepon ibunya. "Apa ibu baik-baik saja?" Namun ibunya menjawab, "Vicky, jangan pulang. Ada gangster yang bersembunyi. Jadi terlalu berbahaya. Tetaplah di tempatmu berada. Aku sudah memindahkanmu ke rumah sakit lain dengan nama lain. Jadi kau akan aman di sana." Vicky pun bertanya, "Ibu sekarang ada di mana?" Ibunya ternyata sedang bersembunyi di dekat kantor polisi di motel. Ibunya berharap kalau Vicky tetap di situ. Ibunya bilang tidak bisa menelpon lama-lama. Ibunya pun berpesan untuk sekarang kau tidak boleh berkeliaran. Dan ibunya pun menutup teleponnya. Vicky pun nampaknya merasa bersalah. Dia berpikir kalau ini semua karena salahnya. Seandainya aku tidak berurusan dengan orang-orang itu, Vicky pun berniat untuk menemukan ibunya. Namun tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari ayahnya. Namun ternyata yang menelepon bukanlah ayahnya, namun orang lain. Orang itu berkata, "Apakah kau anak dari Pak Kang?" Vicky pun menjawab, "Ya benar, tapi kau siapa?" Ternyata orang itu mengabari Vicky kalau ayahnya jatuh dan tak sadarkan diri. Vicky sangat terkejut karena mendapatkan berita tersebut, dan nampak diperlihatkan ayahnya yang tubuhnya sepertinya hancur. Vicky pun menghampiri ayahnya yang ada di rumah sakit. Seluruh tubuh ayahnya diperban, dan ayahnya pun mengalami koma. Dokter telah melakukan operasi. Operasinya sangat sulit, dan biaya operasinya saja lebih dari 100 juta won. Setelah operasi, masih ada biaya pengobatan dan rehabilitasi yang mahal selama beberapa tahun ke depan. Vicky yang mendengar itu dari dokter, sangat terkejut dan menangis. Dia pun tak tahu harus berbuat apa, namun dia mengingat kalau sebelumnya telah ditawari oleh seseorang untuk menjadi petarung. Dia pun ingat kalau dia pernah membuang kartu nama orang tersebut. Dia pun bergegas untuk menemukan ruangan itu dan mencari kartu nama tersebut. Dia telah masuk ke dalam ruangan sebelumnya, namun di dalam tong sampah tersebut sudah tidak ada kartu nama tersebut. Dia pun sangat menyesal, karena dia berpikir kalau semua ini adalah salahnya. Dia hanya bisa meminta maaf, karena dia tidak bisa melakukan apapun untuk keluarganya. Dia menangis sangat hebat. Dia juga berpikir lebih baik jika dia mati saja. Namun tiba-tiba orang berkacamata sebelumnya masuk ke ruangan tersebut. Dia berkata, "Apa mungkin kau sedang mencari ini? Apa kau sudah berubah pikiran?" Vicky pun menjawabnya, "Berapa tawaranmu?" Orang itu menjawab, "Setidaknya 10 miliar won jika kau menang." Vicky yang mendengar nominal tersebut langsung terkejut, dan orang itu melanjutkan percakapannya, "Bahkan jika kau tidak menang, asalkan kau mendapatkan popularitas, kau bisa menghasilkan banyak uang. Jadi, apa kau akan menerimanya?" Kemudian scene beralih ke sebuah kantor. Di sana terdapat Vicky dan orang berkacamata itu. Orang itu berkata, "Tidak perlu terburu-buru dalam membacanya, dan tanda tangan ketika kau sudah siap."
Orang itu nampaknya memberikan sebuah kontrak. Vicky pun membaca kontrak tersebut, dan orang itu berkata, itu adalah sebuah pertarungan bawah tanah rahasia di mana para petarung, dengan kemampuan fisik yang mengerikan, dan dibekali berbagai obat doping dari rumah sakit, untuk bertanding. Vicky yang mendengar hal tersebut bertanya-tanya, doping? Aku tidak melakukan hal-hal seperti itu, dan orang itu pun memperlihatkan wujud. Dari doping-doping tersebut, orang itu juga menjelaskan, ini bukan hanya obat doping biasa. Doping ini bergantung pada tipenya. Ini bahkan dapat membuat pria tua yang hampir sekarat menjadi sangat kuat. Tentu saja, doping ini adalah pilihan, bukan suatu kebutuhan. Kemudian Vicky pun bertanya, sebenarnya siapa dirimu? Dan orang itu pun berkata, maaf atas keterlambatan dalam memperkenalkan diriku. Dan orang itu pun bernama Kim Min Seok, seorang pembina untuk beberapa VIP yang mengikuti fighting Ward. Yang penting sekarang bukanlah tentang siapa diriku, tapi tentang doping. Belum ada satupun petarung yang menang tanpa doping. Kemudian Vicky pun memperjelasnya. Aku bilang aku tidak akan melakukannya. Kim pun menjawabnya, kau akan lebih sering mendengar tentang doping ketika kau memasuki arnanya. Kemudian Vicky berpikir dalam hati, orang ini tidak mendengarkan diriku sama sekali. Kemudian Pak Kim menjelaskan mengenai tata cara kerja mereka. Jika kalau lolos turnamen dan berhasil menduduki top 16, kau akan dapat memilih sponsormu. Pada saat itu, kau bisa memilih VIP yang aku tunjukkan padamu sebagai sponsor, dan berjalan dengan kami seterusnya sampai kemenangan. Mudah saja bukan? Dan Vicky pun menjawabnya, baiklah, aku mengerti. Sekarang berikan saja uangnya, itu saja yang aku butuhkan. Kemudian Pak Kim menjawab, itu masalahnya, kau hanya akan dibayar melalui turnamen. Vicky pun nampaknya terkejut. Dia berkata, apa kau sedang bercanda? Lalu kenapa aku harus bekerja denganmu? Namun Pak Kim mencoba menenangkan Vicky. Dia berkata, kau butuh uang untuk operasi orang tuamu, dan keamanan mereka kan? Vicky pun terkejut. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Apa-apaan kau ini? Kenapa kau tahu soal itu? Pak Kim berkata, asal kau bertarung untuk bos, kami akan mengurus keamanan orang tuamu, operasinya, dan biaya perawatannya, dan bahkan menjauhkan mereka dari rentenir. Kemudian Vicky berkata, bagaimana aku bisa mempercayai hal itu? Kemudian dia pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya berkata, aku dengar kau membayarkan biaya rumah sakit ayahmu, dan kau juga mengirimkan beberapa pengawal. Apakah itu benar? Vicky hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Pak Kim berkata kepada Vicky, rumah yang aman telah disiapkan, jadi kau bisa beristirahat dengan santai. Sejujurnya, kami tidak ada pilihan lain selain dirimu. Kemudian Vicky melanjutkan obrolannya dengan ibunya. Ibu orang-orang itu adalah orang yang aku kirimkan. Lakukan saja apa yang mereka katakan. Aku akan segera datang. Aku akan menelepon ibu lagi nanti. Dia pun mematikan teleponnya. Kemudian dia berkata kepada Pak Kim, apa yang dipertaruhkan untuk mendapatkan hadiah 10 miliar won? Kemudian Pak Kim menjawab, 10 miliar won hanyalah hadiah dasarnya. Tergantung berapa banyak orang yang bertaruh pada dirimu. Totalnya pun bisa naik. Satu orang pemenang bahkan bisa membawa pulang lebih dari 15 miliar won. Vicky yang mendengar hal itu pun terkejut. Pak Kim melanjutkan perkataannya, itu bukannya tidak mungkin. Dibandingkan dengan taruhan yang dipasang untuk para petarung, itu masih cukup kecil. Kebanyakan kontestan bisa kehilangan nyawanya atau menjadi cacat fisik. Faktanya, hanya 10% dari kontestan turnamen sebelumnya yang lolos tanpa terluka. Kemudian Vicky berkata, itu gila. Bagaimana bisa banyak orang mati dan tetap membiarkan ini menjadi hal yang rahasia? Pak Kim menjawab, justru karena begitu banyak yang mati, rahasianya dapat tersimpan dengan aman. Vicky bertanya-tanya, apa maksudmu? Kemudian Pak Kim pun melanjutkan perkataannya, ketika kau menandatangani dokumen ini, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk menciptakan alibi kematian. Vicky yang mendengar hal tersebut sangat terkejut. Rumah sakit mengadakan turnamen karena itu adalah tempat terbaik untuk menciptakan alibi kematian. Kau dapat berpartisipasi dengan tertangkap kamera di lokasi spesifik, atau membeli sesuatu dengan namamu sendiri untuk menciptakan alibi kematianmu. Setelah itu, tidak hanya kematian yang bisa kami palsukan, entah itu kehilangan, penyakit, jatuh,
Atau efek samping obat-obatan? Kemudian Vicky berkata, dan bagaimana jika aku melaporkan ini? Kenapa kau memberitahuku seluruh hal ini? Pak Kim berkata, tidak sulit untuk menggambarkan seperti seorang pecandu narkoba yang gila. Apa kau pikir orang-orang akan mempercayai orang gila yang melaporkan turnamen yang bahkan tidak ada? Dan jangan khawatir, kau akan dianggap telah meninggal jauh sebelum kau dapat melaporkannya. Itu adalah indahnya sistem rumah sakit. Benarkan? Aku akan mengatakannya lagi. Ini seluruhnya adalah pilihanmu. Apa kau akan menandatanganinya? Beberapa orang membutuhkan beberapa hari untuk memikirkannya lagi. Vicky pun berkata, pegang janjimu saja. Dan nampaknya Vicky akan menandatangani hal tersebut. Dan Pak Kim pun tertawa jahat. Tiba-tiba ada suster di belakang Vicky. Dan suster itu pun langsung menusuk obat bius. Vicky yang mengetahui hal tersebut berkata, apa-apaan ini? Namun tiba-tiba dia merasakan pusing dan langsung pingsan. Pak Kim berkata, jangan khawatir. Itu hanyalah obat bius untuk membawamu ke arena. Ingatlah Vicky, orang tuamu hanya akan diurus ketika kau mengikuti turnamennya. Pastikan kau menang dan menyelesaikan seluruh masalahmu. Dan Vicky pun menutup matanya. Kemudian Shin pun beralih. Nampak diperlihatkan, Vicky yang sepertinya akan sadar dari pingsannya. Dia berkata, apakah aku sudah mati? Kemana mereka akan membawaku? Nampak diperlihatkan seorang berpakaian lengkap sedang membawa Vicky. Vicky bertanya-tanya di mana aku. Orang yang membawanya pun berkata, diam dan jangan bergerak. Kau akan segera tahu tempat apa ini. Ini adalah neraka. Kemudian Shin pun beralih. Diperlihatkan sebuah bangunan perusahaan HS Group. Di sana terdapat dua orang, yaitu wakil ketua grup Hosin, yang bernama Chaeon, dan juga Pak Kim. Dan Chaeon berkata, apa kau pikir ini masuk akal? Untuk menggunakan anak SMA sebagai perwakilan petarung kita, bahkan jika dia mengalahkan Black Bear. Kemudian Pak Kim menjawab, tentu. Wakil ketua mungkin akan ketawa dengan ide itu. Kita panggil saja dengan sebutan Burhan ya guys biar gampang. Pak Burhan berkata, namun, tetap saja, kenapa harus anak SMA itu? Kemudian Pak Kim pun meyakinkan Pak Burhan. Dia berkata, semakin terlihat konyol sesuatu, semakin baik sesuatu itu juga. Jika kita ingin mendapatkan wakil ketua yang terobsesi dengan fighting word untuk mengambil bagian dalam taruhanmu, kita harus membuat dia meremehkan kita. Pak Burhan berkata, apa kau bilang hanya dengan satu pelajar ini, kita bisa menjatuhkan Hyung Nim? Dan Pak Kim pun menjawabnya, kami memeriksa tubuh Vicky setelah serangan penghancur tulang milik Black Bear. Kondisinya di luar ekspektasi. Pak Kim menunjukkan wajah yang sangat senang. Dan Pak Burhan pun terkejut. Apa maksudmu? Namun tiba-tiba Shin beralih. Diperlihatkan Vicky yang baru saja akan sadar. Dia nampaknya ditendang oleh seseorang. Kepalaku. Siapa mereka ini menendang kepalaku? Dan Vicky pun sepenuhnya sadar. Ternyata ada orang yang sedang menginjak kepalanya. Namun penjaga pun menyuruh orang itu untuk mundur. Orang itu berkata, enggak kok, aku hanya bercanda. Kemudian ada sebuah drone. Drone itu mengeluarkan suara. Petarung, bangunlah. Pemeriksaan telah selesai. Vicky yang melihatnya pun hanya terkejut. Apa-apaan ini? Di mana aku? Dan ada apa dengan seragam ini? Dan drone pun memberikan isyarat pertandingan acak akan dimulai sekarang. Vicky pun terkejut karena tiba-tiba pertandingannya akan dimulai. Orang sebelumnya adalah musuh pertama dari Vicky. Pertarungan pertama akan menentukan kesesuaian dari 200 petarung untuk melanjutkan ke arena pertarungan utama. Ini adalah ronde tes doping. Dan di depan mereka terdapat doping yang diberikan secara acak. Setiap doping meningkatkan kemampuan fisik yang khusus. Mulai sekarang para VIP yang menonton siaran bisa memasang taruhan mereka. Dan proses administrasi pun dimulai. Nampak musuh dari Vicky yang sedang mengambil doping tersebut. Vicky pun berpikir dalam hati, aku sudah mengingkari janji untuk tidak bertarung, bersamaan dengan janji untuk lulus dari sekolah. Namun aku tidak bisa mengingkari janji terakhirku untuk tidak menggunakan narkoba. Namun tiba-tiba Vicky pun terkejut, karena musuhnya telah menggunakan doping. Dan itu adalah doping tipe power. Orang itu pun nampaknya bergetar dan mengeluarkan efek dan otot yang mengembang. Vicky yang melihatnya hanya terdiam. Tiba-tiba orang itu langsung melancarkan serangannya ke arah Vicky dengan tendangan yang sangat keras. Namun Vicky dapat menghindari serangan tersebut.
dan tendangan itu pun menghantam dinding, dan dinding tersebut pun langsung remuk. Vicky berkata, "Monster macam apa itu?" Orang yang sebelumnya kurus kering menjadi berotot dan berisi, karena dia sebelumnya kurus dan tidak memiliki otot apapun beberapa saat yang lalu. Apakah ototnya meningkat? Nampaknya petarung tersebut telah berhasil meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan doping power. Orang itu berkata, "Kan jackpot power doping. Cukup memalukan karena aku tidak bisa pergi sekarang. Aku akan senang untuk menghancurkan seluruh pria yang pernah mengejekku sebagai seorang pecundang yang kurus kering." Dan orang itu pun langsung melompat ke hadapan Vicky. Orang itu berkata, "Sekarang bagaimana cara aku membunuh bocah tengik ini dan membuat ini terasa menyenangkan?" Namun Vicky pun langsung melancarkan pukulannya ke arah orang tersebut. Vicky pun langsung mundur. Setelah melancarkan serangannya, orang itu berkata, "Apa kau sedang bermain-main denganku? Kau juga meremehkanku kan?" Vicky pun menyadari sesuatu. Sepertinya kecepatan reaksi dia tidak meningkat. Jika aku pelan-pelan mendekatkan jarak dan membuat suatu celah, mungkin itu akan berhasil. Namun tiba-tiba orang tersebut langsung melompat ke arah Vicky dan berniat untuk memukul Vicky. Vicky pun terkena serangan tepat di kepalanya. Vicky berkata, "Bahkan aku tidak bisa mengimbangi monster ini. Entah bagaimana, aku perlu mengincar wajahnya." Namun setelah serangan tersebut, Vicky langsung berputar dengan tendangannya, dan sepertinya akan menyerang balik. Belum sempat menyerang balik, Vicky malah dihantam dengan kepala dari orang tersebut. Vicky pun merasakan kesakitan yang amat dahsyat, dan kaki dari Vicky langsung dicengkeram oleh orang tersebut. Orang itu berkata, "Aku bahkan tidak perlu melihat pergerakanmu. Aku hanya perlu terus berjuang dengan kekuatan yang brutal ini." Orang itu sepertinya akan membanting Vicky. Vicky pun dibanting ke lantai, yang membuat lantai tersebut remuk seketika. Vicky merasakan sakit yang amat dahsyat. Orang itu berkata, "Menghancurkanmu terasa luar biasa. Apa perlu kita lihat seberapa jauh seorang bisa dihancurkan?" Orang itu pun berniat untuk melompat ke atas, dan saat di udara dia berkata, "Beritahu para bajingan yang meremehkanku itu untuk muncul, karena sekarang aku adalah rajanya." Vicky pun terkena serangan telak tersebut, yang membuat lantai hancur, dan tubuhnya pun terkena kaki dari orang tersebut. Vicky menerima serangan telak tepat di perutnya. Orang itu berkata, "Bagian terbaik dari menghancurkan seseorang adalah menghancurkan tulang rusuknya." Namun scene beralih ke waktu sebelumnya. Diperlihatkan saat Pak Kim berbicara kepada Pak Burhan, "Kami telah memeriksa tubuh Vicky setelah serangan penghancur tulang dari Black Bear, dan apa yang kami temukan sangat tidak dapat dipercaya. Kepadatan tulangnya 10 kali lipat lebih padat dari orang normal." Pak Burhan terkejut. "Apa? 10 kali lipat?" Kepadatan tulang Kang Vicky bukanlah kepadatan tulang seorang manusia. Dan si beralih ke waktu sekarang. Nampak Vicky yang sedang menangkap kaki dari orang tersebut. Orang itu pun terkejut, karena tulang rusuk Vicky baik-baik saja. Setelah mendapatkan serangan yang sangat dahsyat, Vicky bahkan menyerang balik dengan tendangannya. Namun orang itu dapat menghindarinya. Orang itu pun berniat untuk menangkap Vicky. Namun dia dapat menghindarinya dengan cepat. Orang itu berpikir, bagaimana bisa dia masih baik-baik saja tanpa doping? Apa dia belum bisa menyesuaikan diri dengan sensasi tubuhnya? Vicky pun berpikir, orang itu pasti jadi melambat. Aku juga yakin, staminanya belum ditingkatkan. Selama aku menghindar agar tidak dicengkeram, aku bisa menargetkan wajahnya. Aku harus melakukan quick punch daripada hanya mengandalkan kekuatan. Vicky pun berniat untuk maju ke arah orang tersebut. Orang itu pun berniat untuk menangkap Vicky. Namun Vicky dapat menghindarinya dengan sangat cepat. Dia pun langsung menyerang orang itu dengan pukulan cepat. Orang itu pun sepertinya akan menangkap Vicky. Namun Vicky malah memukulnya lagi dengan sangat keras. Dia pun melakukan serangan bertubi-tubi ke arah orang tersebut. Orang itu merasakan kesakitan dan sedikit terkejut. Vicky pun berniat untuk mendaratkan pukulan yang paling keras. Namun tiba-tiba, orang itu mencengkeram tangan Vicky. Orang itu berkata, "Kena kau. Hahaha, kau sangat bersemangat. Sampai tak sadar aku sengaja membiarkanmu memukulku." Namun Vicky menjawabnya, "Aku juga bukan tak sengaja membiarkanmu mencengkeramku." Orang itu pun terkejut. "Apa yang kau bicarakan?" Dan Vicky menjawab, "Apakah kau tahu kenapa kanguru mencengkeram lengan lawannya sebelum mendaratkan pukulan kuat?" Dan Vicky pun langsung menendang dengan kedua kakinya ke arah wajah orang tersebut.
dengan sangat keras. Sambil memegang kedua tangan orang tersebut, orang itu pun wajahnya langsung hancur dan tergeletak. Orang itu nampaknya tidak bisa bangun. Dia pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia bertanya-tanya, kenapa tubuhku seperti ini? Tak mungkin aku kesulitan seperti ini melawan pria yang bahkan belum diberi doping. Dan orang itu pun melihat doping milik Vicky. Dia berkata, 1 dosis saja tak cukup untuk memuaskanku. Orang itu pun mengambil doping milik Vicky. Vicky berniat untuk merebutnya dari orang tersebut. Namun itu sudah terlambat, karena orang itu telah menyuntikkan doping tersebut ke lehernya, dan stamina doping berhasil digunakan. Orang itu pun langsung menerjang ke arah Vicky, yang membuat Vicky kesakitan, dan orang itu mengangkat tubuh Vicky ke atas, dan dia pun langsung membanting Vicky ke lantai dengan sangat keras. Vicky sangat kesakitan, dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu berkata, ini masih belum selesai. Orang itu pun melakukan kuncian kepada Vicky. Orang itu berkata, ada sesuatu yang selalu ingin kulakukan. Setelah menjadi pihak yang menerima, beginilah rasanya untuk serangga sepertimu. Aku harus benar-benar menghentikan nafasmu agar aku bisa merasakannya. Vicky pun berkata dalam hati, ayah. Namun tiba-tiba, orang tersebut pun mati. Pertarungan pun berakhir karena kematian pemain. Para VIP yang melihatnya bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Nampaknya dia telah overdosis doping. Pak Kim berkata, tingkat keselamatan saat mencoba 2 doping yang berbeda sekaligus adalah kurang dari 0,5%. Dalam keadaan dia telah dibawa pengaruh power doping, dia kemudian menyuntikkan stamina doping yang diberikan pada Vicky. Dia memang ditakdirkan untuk mati. Pak Burhan berkata, aku harus mengakuinya. Kalau Vicky beruntung, karena lawannya memilih kematiannya sendiri. Pak Kim berkata, mungkin, tapi menyebutnya keberuntungan juga kurang sesuai. Tubuhnya memang aneh. Dan Pak Burhan pun menjawabnya, bukankah tulangnya saja yang tak mudah hancur? Kau tahu dengan baik tempat ini dipenuhi dengan monster yang jauh lebih gila. Dengan kemampuan doping yang kita miliki, kita bisa meningkatkan otot, organ, hormon apapun. Kecuali satu hal, kita tak bisa meningkatkan kekuatan tulang, pasti. Ada semacam rahasia khusus di balik semua ini. Kita akan lihat seefektif apa setelah dia memasuki ronde utama. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Kemudian Pak Kim menjawab, karena dia lulus dari ronde doping test, dia akan menerima perawatan darurat dulu, dan kemudian dia akan bertemu dengan para monster yang selamat, yang mungkin mendapat berbagai macam kekuatan. Di tempat yang sama, kemudian Shin beralih ke ruang perawatan. Diperlihatkan Vicky yang sedang dirawat oleh perawat. Dia sepertinya telah masuk ke dalam kapsul pemulihan. Dia pun sepertinya sudah pulih. Vicky berpikir dalam hati, apa yang telah terjadi sebelumnya? Dia berkata, apakah dia benar-benar mati karena aku? Aku sebenarnya hanya ingin mengalahkannya, tapi akulah yang hampir mati. Namun dia tidak memperdulikannya lagi, karena semua ini hanya untuk menyelamatkan ibu dan ayahnya. Kemudian drone tersebut mengeluarkan suara. Semua pemain yang lolos dari ronde sudah siap. Drone itu menyuruh Vicky untuk pindah ke lobi. Mulai sekarang. Kemudian salah satu penjaga berkata, penjaga akan menjelaskan semua hal yang membuat kalian bertanya-tanya. Selama kau mengikuti penjaganya, kau akan baik-baik saja. Karena semua penjaga atau drone dilengkapi dengan senjata mematikan. Jadi jangan coba-coba melakukan hal konyol. Dan Vicky pun mengikuti arah dari drone itu pergi. Dia pun memasuki sebuah ruangan dan bertanya-tanya, tempat macam apa ini? Apakah ini semacam gua bawah tanah? Mereka memastikan kami bahkan tak akan berpikir untuk melarikan diri. Kuharap setidaknya aku bisa menghubungi ibu untuk memeriksa keadaannya. Tapi aku sedikit lega, karena mereka berjanji bahwa ibu dan ayahku akan aman. Selama aku berpartisipasi di sini, aku harus selamat bagaimanapun caranya. Namun ini bukan seperti pertarungan yang kubayangkan. Di luar sana, orang-orang yang berpikir aku monster yang menakutkan. Tapi di sini, bahkan berandalan jalanan pun selevel ini. Seberapa buruk lagi monster yang dikumpulkan di sini? Dan lobi pemain pun terbuka. Vicky pun memasuki ruangan tersebut. Di sana nampak sekali banyak drone, dan semua pemain telah masuk. Di sana juga banyak pemain yang berjejer. Mereka akan mulai gamenya dengan 124 peserta, dan briefing pun akan segera dimulai. Para pemain diharapkan berkumpul di depan monitor.
Vicky berkata dalam hati, sial monster-monster ini, mereka ada di level yang berbeda dari yang kutemui di ronde pertama. Kalau aku mau menghindari cedera yang serius, aku perlu menghindari pertarungan yang tak penting. Aku harus tetap ada dalam radar sampai pertarungan resminya dimulai. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Vicky. Dia berkata, "Hei anak SMA, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Haruskah aku ini bermain sedikit denganmu?" Bikin nampaknya kesal, karena seragamnya dapat menarik perhatian mereka. Vicky pun berharap untuk segera mulai briefingnya, agar tidak mendapatkan masalah dengan orang-orang ini. Banyak orang yang membicarakan Vicky di belakang. Orang itu berkata, "Kudengar anak SMA itu sampai ke sini karena lawannya overdosis dengan dopingnya sendiri di ronde pertama." Orang-orang itu juga terkejut karena dia masih belum menggunakan doping. Orang-orang di belakang pun berpikir, orang kaya mungkin menginginkan tontonan yang menyedihkan. Aku bosan, mungkin aku harus bersenang-senang dengan anak itu. Namun orang di sebelahnya berkata, "Hei, tundukkan kepalamu dan terus berjalan. Sepertinya orang lain sudah menandainya. Kita tak perlu ikut campur." Dan di belakang Vicky pun nampak seorang yang cukup besar. Orang itu berkata, "Saat seseorang bertanya apa kau mau bermain, kau harus menjawabnya." Vicky hanya terdiam, dan orang itu pun memegang ke kepala dari Vicky. Dia berkata, "Kalau kau tak menjawabnya, aku harus membunuhmu." Vicky berpikir dalam hati, untuk bertahan di antara para maniak ini, aku harus jadi lebih gila lagi. Bikin nampaknya akan menyerang orang itu juga, dan orang tersebut juga akan menyerang Vicky. Namun tiba-tiba, ada orang yang berusaha menghentikan pertarungan tersebut, dan orang itu pun sepertinya ingin membela Vicky. Pak tua berkacamata itu berkata hentikan, dan orang monster itu mencengkram tangan dari pria berkacamata. Pria berkacamata berkata, "Bukankah dia hanya anak sekolahan?" Cengkraman dari orang tersebut pun langsung memberikan luka kepada pria berkacamata. Orang besar itu berkata, "Kau akan melawanku." Seorang pria yang menggunakan doping untuk satu tangan, demi anak seperti itu. Namun Vicky berniat berpura-pura tidak menyadarinya. Dia berpikir lebih baik seperti itu, daripada terluka karena hal yang tidak diperlukan. Orang besar itu pun berkata, "Kalau begitu kenapa kau tidak maju dan mati saja demi anak SMA itu?" Dia pun sepertinya ingin melancarkan pukulannya, dan dia berkacamata pun juga bersiap dengan pukulannya. Namun Vicky sepertinya tidak enak, karena ada orang yang membelanya tapi dia diam saja. Jadi dia berniat untuk melawannya juga. Namun orang besar itu tiba-tiba terkena tembakan, dan membuat orang tersebut mati seketika. Orang itu telah terkena tembakan dari sebuah drone. Kemudian drone memberikan pemberitahuan kepada pemain. Pengarahannya akan segera dimulai. Semua orang yang menimbulkan bahaya, di luar jadwal yang telah ditentukan, akan langsung dieksekusi. Vicky berpikir, sialan, mereka membunuh orang semudah ini, dan juga tanpa memberikan peringatan sebelumnya. Apa benar-benar ada yang bisa bertahan di sini? Kemudian di layar monitor, terdapat seseorang yang berbicara, "Selamat untuk kalian yang berhasil bertahan. Ronde tes doping adalah ronde yang mudah. Asalkan kalian bertahan, kalian tidak akan tereliminasi. Tapi mulai sekarang, kalah dalam ronde manapun, itu berarti kau harus tereliminasi. Dan dengan eliminasi, itu berarti kalian tidak bisa bertarung lebih lanjut. Meskipun begitu, alasan kalian semua ada di sini adalah untuk hadiah utama 10 miliar won, dan diperlihatkan tumpukan uang yang sangat banyak. Para pemain pun bersorak-sorak. Vicky pun berpikir dalam hati, dengan uang itu, semua keluargaku bisa hidup seperti manusia. Kemudian orang dalam monitor berkata lagi, sayangnya, hanya satu orang yang bisa memenangkannya. Tapi jangan terlalu kecewa. Jika kalian berhasil masuk ke 16 besar dan bertahan, kalian akan mendapatkan 5% dari uang yang dipertaruhkan padamu oleh para VIP. Para player di sana pun bersorak-sorai. Salah satu player berkata, aku akan mendapatkan semua hadiah dan uang taruhannya. Kemudian, orang dalam monitor berkata lagi, setiap pemain akan memiliki channel broadcast masing-masing. Dari kalian akan diberikan satu pemandu, yang akan menjadi kamera kalian. Para VIP akan menonton channel para pemain, yang mereka yakini akan menang, dan memasang taruhannya. Singkatnya, semakin besar perhatian yang kau dapatkan dari para VIP, semakin banyak uang yang bisa kau dapatkan. Jadi, cobalah untuk menarik perhatian para VIP sebanyak mungkin.
dan dapatkan banyak keuntungan. Sekarang, kami akan memberikan ruangan yang berisikan 5 orang. Kalian bisa di ruangan itu sampai permainan berakhir. Silakan memilih teman sekamar kalian dengan bebas. Untuk pertanyaan lain, pemandu kalian akan membantu. Silahkan lanjutkan untuk mencari teman sekamar. Para pemain pun berpikir, untuk menarik perhatian para VIP, aku harus bersama dengan yang kuat, dan melakukan beberapa gerakan besar. Jika aku satu kamar dengan anak SMA seperti dia, bisa jadi aku tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kemudian Vicky berpikir, sialan, mencari teman sekamar tidak akan mudah. Namun orang yang membela Vicky sebelumnya berkata, jangan terlalu khawatir nak, aku akan memastikan tidak akan terjadi apapun padamu, sampai pertandingan resminya dimulai. Orang itu nampaknya cukup ramah. Vicky pun hanya melihat luka orang tersebut setelah kejadian sebelumnya. Vicky pun tiba-tiba melihat seseorang yang sepertinya dia kenal. Orang itu memiliki rambut berwarna kuning. Vicky berpikir, apa orang itu adalah dia? Tapi itu tidak mungkin. Vicky pun tidak memperdulikan hal tersebut. Dan sepertinya tersisa 1 kamar yang terbebas dari kompetisi. Mereka berdua pun berniat untuk memeriksanya. Vicky merasa bersalah, karena orang berkacamata terluka karena dirinya. Dan sekarang orang berkacamata itu ingin 1 kamar dengan orang yang dihindari oleh semuanya, yaitu aku. Aku tidak tahu tujuan dia, tapi kamar manapun yang aku pilih, semuanya berbahaya. Orang berkacamata itu berkata, kenapa kau hanya berdiri saja? Ayo, segera periksa kamar itu. Para pemain lain hanya menggosip Vicky di belakang. Pemain itu berkata, grup mereka benar-benar kacau. Sudah pasti penontonnya paling rendah. Itulah kenapa aku datang ke sebelah kamar yang kemungkinannya besar. Jumlah penontonnya paling besar. 1 kamar dengannya akan terlalu berbahaya. Tapi jika di sebelahnya, itu berarti setidaknya aku akan mendapatkan sedikit jam tayang di channel populer. Jika para pria berotot itu menarik banyak penonton, itu sangat masuk akal. Dan nampak diperlihatkan kamar yang dipenuhi orang-orang yang bertubuh kekar. Namun ada orang yang memiliki badan cukup kecil masuk ke kamar tersebut. Orang itu yang sebelumnya dilihat Vicky sebelumnya. Orang berambut kuning itu berkata, kita panggil saja Yellow ya guys. Tempat ini sepertinya bagus. Apa kau bisa minggir? Yellow dengan santainya menghadapi para pemain yang mempunyai tubuh kekar. Salah satu orang bertubuh kekar itu berkata, kameranya bahkan tidak menyala. Dan kau sudah menutup pintunya. Kau pasti minta dibunuh. Orang itu pun berniat akan membunuh Yellow. Namun Yellow menunjukkan pose dari 2 telunjuknya, seperti akan menusuk, dan orang besar itu pun langsung terkena serangan dari Yellow. Orang itu langsung kalah, dan memiliki lubang di lehernya. Kemudian Yellow berkata, apa ada yang ingin menyapaku lagi? Orang besar sebelumnya yang tersisa cukup ketakutan. Kemudian Yellow berkata, bagus. Lebih baik tetap diam seperti itu, karena aku ingin menyapa orang lain. Dan di sini dijelaskan bahwa orang itu bernama Han Minso. Dia baru berumur 19 tahun. Scene diperlihatkan sebuah mobil. Di dalamnya terdapat Pak Kim dan juga Pak Burhan. Pak Kim berkata, ada informasi bahwa wakil presiden direktur pertama akan berkelompok lagi dengan Choi Man-chun. Dia adalah pemenang turnamen sebelumnya. Burhan berkata, sialan, tentu saja. Siapa yang bisa menjatuhkannya? Tapi alternatifku hanyalah seorang murid SMA. Kemudian Pak Kim berkata, kalau Vicky bisa masuk ke dalam 16 besar, dia bisa menjalani ronde doping kedua. Dengan tubuhnya, dia berpeluang tinggi untuk mencapai peningkatan level tertinggi. Tulangnya sudah 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Kalau dia berhasil dengan doping tambahan, kita bisa melihat lahirnya monster pemecah rekor. Kemudian Pak Burhan menjawab, tapi kita harus membuatnya tetap berada di pihak kita. Aku khawatir VIP lain akan berusaha untuk mengambilnya. Pak Kim pun menjawab, saya rasa untuk sekarang kita tak perlu mengkhawatirkan itu. Anggota ruangan yang terdiri dari 5 orang yang Vicky masuki adalah 5 petarung dengan peringkat penonton terendah dari ronde tes doping. Pak Burhan yang mendengar hal tersebut pun terkejut, karena pilihannya ada di peringkat terakhir penonton terendah. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan Vicky dan juga Om Kacamata yang telah masuk ke dalam kamar peserta. Om berkacamata berkata, tak akan mudah untuk mendapatkan penonton. Para audiens akan berbondong-bondong pada petarung yang menurut mereka akan menang. Dan ini, salah satu dari mereka adalah satu-satunya petarung perempuan, dan peluangnya untuk menang dinilai rendah.
Perempuan itu bernama Amanda, dia berusia 23 tahun, dan teknik bela dirinya adalah capoeira dan juga jiu-jitsu. Capoeira adalah seni bela diri Brazil yang terdapat elemen dance dan akrobatik di dalamnya. Yang satunya lagi adalah petarung terkecil dalam kompetisi. Dia adalah Kim Min Ho. Dia berusia 25 tahun, dan keahliannya adalah boxing. Dan yang terakhir adalah Menon. Dia berusia 28 tahun, dan di sini tidak dijelaskan keahlian bertarungnya. Dia hanya berusaha untuk menjelas sikunya. Orang ini cukup aneh. Nampak diperlihatkan banyak sekali drone yang berterbangan. Untuk mengawasi mereka, para penjaga sudah mulai merekam. Tapi aku harus menarik perhatian VIP ke ruangan ini untuk mengumpulkan uang taruhan. Om berkacamata itu pun ingin menunjukkan dirinya dengan melakukan push-up dengan 5 jari. Vicky yang melihat itu pun terkejut, karena ternyata om-om itu cukup kuat. Namun Vicky juga berpikir kalau ini tidak akan berhasil. Kemudian Amanda sepertinya juga ingin mengikuti gerakan dari om kacamata tersebut. Namun dia hanya menggunakan satu jarinya. Dia pun langsung menggunakan satu jarinya untuk menusuk lantai. Dan lantai itu pun langsung jebol. Dia pun melakukan push-up dengan satu jarinya. Dia mengangkat seluruh tubuhnya hanya dengan satu jari. Dan tanpa momentum apapun, mereka berdua melakukan push-up. Dan Minho sepertinya juga tertarik. Dia berkata, memamerkan kekuatan hanyalah untuk seorang pecundang. Dia pun sepertinya ingin berlari dengan sangat kencangnya. Dia sedang menunjukkan kecepatan dalam berakselerasi. Vicky yang melihat hal tersebut sangat terkejut. Karena bagaimana bisa dia secepat ini? Namun Menon hanya berusaha untuk menjelas sikunya. Kita panggil saja dia Elbow ya guys biar gampang. Elbow berkata, akulah yang terkuat. Akulah yang terhebat. Karena aku bisa menjelas sikuku sendiri. Nampaknya Elbow adalah orang yang cukup aneh. Vicky berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa aku merasa seperti orang tolol saat menonton semua ini? Namun tiba-tiba ada pengumuman. Karena bracket turnamen yang diikuti 124 orang peserta sekarang sudah selesai. Dan diperlihatkan musuh-musuh dari mereka. Mereka pun melihat papan pengumuman tersebut. Dan musuh dari Vicky adalah KAI, orang. Itu cukup mengerikan. Kemudian scene beralih ke sebuah gedung. Diperlihatkan Pak Kim dan Pak Burhan. Pak Burhan berkata, apa pria yang bernama Kai itu benar-benar hebat? Kemudian Pak Kim berkata, dia nampaknya belum pernah kalah sekalipun sejak dia jadi petarung Letei. Pak Burhan bertanya-tanya, apa itu Letei? Kemudian Pak Kim pun menjelaskan, itu seni bela diri Burma, yang banyak kemiripan dengan Muay Thai. Tapi ada beberapa perbedaan yang membuatnya jauh lebih brutal, dan menyebabkan lebih banyak cedera. Kemudian Pak Burhan berkata, bukankah Muay Thai juga sudah merupakan salah satu olahraga berbahaya yang mengizinkan serangan siku dan lutut? Namun Pak Kim menjawabnya, Letei mengizinkan jauh lebih banyak lagi. Bukan hanya mereka bertarung tanpa sarung tinju, tapi sundulan kepala juga diperbolehkan. Kalau seorang menyerang wajah atau kepala lawannya dengan dahinya, salah satu tulang terkuat dalam tubuh manusia, serangan itu bisa menyebabkan cedera fatal. Karena itu Letei dilarang di kebanyakan turnamen bertarung, tapi aspek yang paling berbahaya dari Letei ada di bagian lain. Serangan pada kepala belakang, dan tulang belakang juga diperbolehkan. Serangan ini bisa membuat seseorang berakhir dalam kondisi vegetatif, atau bahkan kematian, yang merupakan alasan hampir setiap kompetisi bertarung melarangnya. Kai mungkin memiliki pengalaman pertarungan yang paling nyata di antara semua peserta di Fighting World. Kan setelah karir profesionalnya, dia direkrut oleh sebuah organisasi, dan terus bertarung untuk mereka. Sepertinya bertarung dalam ring tak cukup untuk memuaskannya. Dia mulai mencari petarung jalanan terkenal untuk bertanding, yang menarik pertahanan organisasi tersebut. Kemudian Pak Burhan bertanya, bisakah Vicky benar-benar melawan seseorang sepertinya? Nampaknya Pak Kim juga ingin mencari tahu hal tersebut. Karena sejauh ini, Vicky hanya pernah bertarung dengan rentenir, dan seseorang seperti Black Bear, yang tak pernah dilatih secara resmi dalam seni bela diri. Dan diperlihatkan KAI yang telah berusia 28 tahun. Dia pun nampak cukup tangguh dan kuat. Apakah Vicky dapat mengalahkannya? Kita masih belum bisa mengetahuinya. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan ruangan petarung. Di sana terdapat 5 kapsul untuk beristirahat dan pemulihan. Dan nampaknya Vicky pun baru bangun. Dia bertanya-tanya,
Berapa lama aku tertidur? Dia pun merasakan sedikit hal yang aneh, karena kenapa tubuhnya terasa lebih ringan. Namun ini bukan hanya perasaannya saja, tapi ini benar-benar ringan. Nampaknya kapsul tersebut dapat memulihkan seseorang. Vicky pun menyadarinya, kalau dia juga pernah merasakan ini sebelumnya. Ketika Vicky bangun setelah bertarung dengan Black Bear, dia juga memiliki perasaan yang sama. Itu terasa seperti Vicky menjadi lebih kuat. Kemudian Om berkacamata pun juga bangun. Dia berkata, tidak perlu merasa terkejut. Jika suatu otot didorong sampai pada batasnya, akan pulih tanpa kerusakan yang permanen. Untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya adalah hal yang natural. Dan nampaknya tangan dari Om berkacamata pun telah sembuh. Kau mungkin tidak pernah mendorong dirimu sampai ke batas dirimu seperti sebelumnya. Dan Vicky pun berpikir dalam hati, aku sudah bertarung sampai batasku ketika aku melawan Black Bear, tanpa tahu bagaimana aku bisa melakukannya. Kemudian Om berkacamata berkata, namun, proses pemulihanmu luar biasa cepat. Apakah itu benar? Mungkin kau terpengaruh recovery doping. Kemudian Vicky berkata, sekarang yang lebih penting, aku penasaran sejak kemarin, kenapa kau mengambil resiko untuk terluka demi menolongku? Om berkacamata itu pun berkata, masalahnya, kau mengingatkanku pada anakku. Jika aku menjadi ayah yang lebih baik, putraku tidak akan terjerat begitu banyak utang dengan rentenir. Untuk memperbaiki segala hal, aku perlu membayar hutang itu dulu. Namun ketika aku melihatmu, aku jadi memikirkan putra yang aku tinggalkan dan hancurkan. Aku hanya tidak bisa diam dan tidak melakukan apapun. Vicky pun berkata, jadi kau kesini karena hal tersebut. Berhentilah membuang waktumu. Bertahanlah dan jaga baik-baik putra aslimu. Jika kau mati, semua hal itu tidak akan ada gunanya. Om berkacamata yang mendengar hal tersebut pun hanya terdiam. Kemudian dia berkata sambil mengunci leher Vicky dengan bercanda, bantu aku sekali lagi, dan aku juga akan memakanmu hidup-hidup. Namun tiba-tiba diperlihatkan lagi layar pengumuman. Elbow yang melihat hal tersebut sedikit kesal. Dia berkata, kenapa aku tidak ada di arena utama? Sialan, aku adalah pria yang bisa menyentuh siku dengan lidahku. Dia berkata seperti itu ke hadapan kamera pengawasnya. Kemudian Om berkacamata berkata, aku dengar jika pertarungan dengan penonton paling banyak akan ditempatkan di arena utama, dan sisanya akan ditempati di ronde arena doping. Dan ini masalahnya, bagi kita semua, selain Elbow, untuk berada di arena utama itu berarti, lawan kita adalah beberapa dari para monster yang populer. Kemudian Vicky berkata, bukankah itu hal yang bagus? Om berkacamata terkejut. Dia bertanya pada Vicky, hal yang bagus, apa yang kau maksud? Kemudian Vicky pun menjawabnya, itu adalah kesempatan untuk mengundang perhatian seluruh VIP di ruangan kita. Om pakai kacamata yang hal tersebut hanya terkejut dan terdiam. Dia berpikir kalau Vicky ini benar-benar anak yang gila. Kemudian Elbow berkata kepada Vicky, arena utama bukan hanya untuk perkumpulan para penonton. Itu adalah tempat di mana 16 VVIP memunculkan dirinya masing-masing. Kita sedang membicarakan tentang kekuasaan nyata yang menjalankan dunia ini. Kemudian Vicky berkata dalam hati, apakah itu berarti Scott akan ada di sana? Aku perlu mendengar soal ibuku. Kemudian diperlihatkan sebuah bangunan, dan di sana terdapat 3 mobil yang baru masuk area tersebut. Dan di sana terdapat Pak Kim dan Pak Burhan. Pak Burhan berkata, aku pikir aku sedang pergi ke arena. Tapi ada apa dengan tempat menjijikan ini? Pak Kim berkata, lokasi dari Fighting Ward adalah sebuah rahasia yang diketahui hanya oleh para perancang. Jadi mereka mungkin ingin bertemu di spot yang tersembunyi. Namun sepertinya orang lain telah mengikuti siaran Vicky di sebelah kita. Pak Burhan yang mendengar hal tersebut pun nampaknya cukup marah. Dia berkata, apa? Kenapa tiba-tiba? Apakah ada seseorang yang menguntit kita? Kemudian orang yang dimaksud itu pun ternyata ada di ruangan tersebut. Dia berkata, sepertinya ada kesalahpahaman, dan diperlihatkan orang tersebut, yaitu seorang wanita, yang bernama Sung Yeon. Dia berusia 19 tahun, dan dia putri termuda grup Hoisin. Nampaknya dia dan Pak Burhan sedang berselisih. Sung Yeon berkata, aku hanya tertarik dengan murid bernama Vicky saja. Kemudian Pak Burhan berkata, belum begitu lama sejak mereka memecatku dari perusahaan, dan sekarang mereka mengikutiku ke sini seperti tikus. Kemudian Pak Kim berkata, sepertinya nona muda sudah memiliki sedikit ketertarikan pada bos.
Pak Burhan yang mendengar Pak Kim yang berkata seperti itu nampaknya marah. Dia berkata, "Siapa kau yang berani menyebut dirimu dengan putri? Termuda, kau hanyalah putri angkat." Nampaknya Pak Burhan dan Sung Yeon adalah saudara tiri. Kemudian Sung Yeon berkata, "Kejam sekali. Aku melewatkan sekolah untuk membantu kedua saudaraku dalam perusahaan ini. Namun berkat mereka, aku menemukan tempat yang menarik ini. Jadi aku pikir aku seharusnya bersyukur." Kemudian Pak Burhan berkata, "Apapun yang kau rencanakan, akan lebih baik jika kau pergi secara diam-diam." Pak Burhan apanya sangat marah sekali kepada dia. Namun tiba-tiba drone datang, dan sepertinya drone tersebut akan memandu mereka ke arena Fighting Ward, dan nampak diperlihatkan petugas-petugas yang akan membawa mereka, dan mereka pun ditutup matanya. Karena untuk menjaga kerahasiaan tempat tersebut, petugas itu berkata, "Anda sekarang bisa melepas penutup matanya," dan nampak diperlihatkan Sung Yeon yang akan melepaskan penutup matanya. Dan di ruangan tersebut nampaknya cukup mewah. Karena itu adalah ruangan VVIP. Sung Yeon bertanya-tanya tempat apa ini, dan nampak diperlihatkan tempat tersebut adalah arena Fighting Ward. Kemudian bodyguardnya berkata, "Yang Anda lihat di bawah adalah arena utama. Anda telah tiba di salah satu dari 16 ruang VVIP yang kami sediakan." Dan Sung Yeon berkata, "Akhirnya aku sudah masuk ke tempat bermain para senior," dan diperlihatkan Pak Burhan yang sedang duduk santai di ruangannya. Dia berkata, "Tempat ini lebih besar dari yang aku kira." Pak Kim berkata, "Begitu pertandingan yang sudah berlangsung selesai, pertandingan untuk ruang 10, tempat Vicky berada, akan segera dimulai." Dan nampak diperlihatkan pertarungan antara Yellow dan musuhnya. Musuhnya tidak bisa berkutik, dan tembok di belakangnya pun retak. Pak Burhan terkejut, karena melihat pertarungan tersebut yang sangat brutal. Dia bertanya-tanya apa-apaan monster itu. Kemudian Pak Kim berkata, "Ternyata ada seseorang yang sebaya dengan Vicky juga di sini." Pak Burhan yang mendengar hal tersebut terkejut. Jadi ada siswa SMA lain juga. Pak Kim berkata, "Dia sudah berhenti sekolah. Jadi sebenarnya dia bukan siswa lagi." Tapi sekolah itu memang aneh. Dua monster berada di sana bersamaan. Orang yang bernama Yellow itu, dia berasal dari sekolah yang sama dengan Vicky, dan diperlihatkan musuh dari Yellow pun yang telah terkapar, dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Drone itu pun memberikan pengumuman, dengan kemenangan Yellow, pertandingan antara ruang 9 dan ruang 20 telah berakhir. Selanjutnya pertandingan antara ruang 10 dan ruang 3 akan segera dimulai. Dan para petarung pun silahkan masuk. Nampak diperlihatkan ruangan kamar dari Vicky berada. Mereka semua pun keluar dari tempat tersebut, dan melihat arena utamanya. Om berkacamata berkata, "Apa-apaan ini? Skala pertarungan ini beda jauh dengan babak pertama." Pemain pertama Minho, dan anggota dari ruang 10 lainnya harap menunggu di sini. Dan nampaknya Minho telah memasuki arena tersebut. Kemudian drone memberikan pengumuman. Para pemain yang telah menyelesaikan pertandingan, harap meninggalkan arena. Nampak Yellow yang akan meninggalkan arena tersebut. Dan Om berkacamata berkata, "Seharusnya Minho tidak terlalu gugup." Namun tiba-tiba di sebelah kepala Vicky ada retakan. Itu adalah lemparan batu. Vicky bertanya-tanya, dari mana batu itu tiba-tiba terbang. Kemudian diperlihatkan Minho yang berhadapan dengan Yellow. Minho berkata, "Aku jelas melihatnya." Dia pura-pura menundukkan kepalanya, lalu melempar batu ke arah Vicky. Vicky pun tidak menyadari hal tersebut. Minho berkata dalam hatinya, "Ini gila. Dengan kecepatan seperti itu, hampir tidak ada orang yang bisa menyadarinya." Kemudian Yellow berkata kepada Minho, "Hei kau, anak SMA dari tim MU pastinya sombong kan?" Kemudian Minho menjawab, "Entahlah, aku sendiri kurang tahu hal tersebut." Yellow yang mendengar jawaban dari Minho cukup kesal. Dia berkata, "Apa yang kau katakan dasar brengsek? Tidak mungkin begitu." Dia pun menunjukkan tatapan mata yang sangat tajam. Minho yang mendapatkan serangan mental tersebut, langsung mundur ke belakang. Dia pun langsung melakukan kuda-kudanya, karena dia merasa seperti akan diserang. Kemudian Om berkacamata pun terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Minho tiba-tiba bertingkah seperti itu? Amanda yang menyadari hal tersebut berkata, "Itu bukan tiba-tiba. Dia pasti sangat peka, bisa menyadari bahkan niat sekecil apapun. Terutama aura ingin membunuh seperti itu." Dan Yellow pun meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian Minho berkata dalam hati, "Sialan, aku sampai
berhalusinasi karena tertekan oleh auranya. Aura dari Yellow sangatlah mengerikan, seperti dia akan menusuk Minho. Namun itu hanyalah halusinasi dari Minho. Minho berkata dalam hati, apa aku memang hanya sebatas ini? Kalau aku cuma sebatas ini, bagaimana aku bisa membalas dendam? Kemudian tiba-tiba musuh dari Minho pun datang. Dan musuh tersebut bernama Paes. Dia berusia 31 tahun, dan keahliannya adalah gulat. Orang itu namanya cukup besar dan tinggi, dan diperlihatkan VIP yang sedang menonton. Hal tersebut, dia adalah Weo-san, raja pemilik Hotel Snowgon. Orang itu berkata kepada bawahannya, mengapa mereka merekrut Paes hanya karena gulat? Bukankah gulat tidak memiliki teknik pukulan? Bawahannya pun menjawab, tak peduli seberapa baik seseorang dalam memukul, jika seseorang pegulat berhasil menjatuhkannya, semua itu tidak ada gunanya lagi. Begitu tertangkap, akan ada lemparan, kuncian, tekanan, dan sebagainya. Lawan tidak akan punya cara untuk bertahan. Itulah sebabnya, petarung top dalam seni bela diri campuran, berasal dari latar belakang gulat. Saat berlatih seni bela diri campuran, gulat memang menjadi salah satu dasar paling kuat. Meski seseorang bisa bertahan hanya dengan tinjunya, tidak ada yang lebih sulit daripada mengalahkan lawan yang menindihmu dengan seluruh berat tubuhnya. Jika lawannya adalah seorang pegulat, maka tidak perlu dikatakan lagi, terlebih dengan perbedaan fisik sebesar itu, dan diperlihatkan mereka yang akan segera bertarung. Nampaknya mereka pun sudah siap. Pertarungan antara Kim Minho dan Paes dimulai sekarang. Paes berkata, apa petinju pemula juga bisa di sini? Dilihat-lihat kau seperti orang yang bahkan belum pernah bertarung tanpa sarung tinju. Sial bagimu, lawan pertamamu adalah aku. Dan Pak respon berniat untuk menyerang Minho. Namun dengan pukulannya Minho dapat memukul wajah dari Paes. Pukulan tersebut pun membuat mata dari Paes buta. Dia pun merasakan kesakitan karena matanya yang telah dipukul oleh Minho. Minho berkata, siapa bilang aku ini pemula? Kemudian Paes berpikir dalam hatinya, sadarlah, cepat fokuskan setidaknya dengan satu mata. Dia nampaknya sangat terkejut dan tertekan. Nampaknya pukulan dari Minho sangatlah cepat, dan memang tak terlihat oleh mata dari Paes. Dia bergerak terlalu cepat ke sisi mata yang terluka. Paes tidak bisa mengikutinya, dan Minho pun melancarkan serangannya lagi. Dia pun memukul area wajah yang terluka. Dia memukul kepalanya secara bertubi-tubi. Namun Paes berusaha untuk menangkap Minho. Namun Minho dapat menghindarinya dengan gerakan yang sangat cepat. Di sini Paes sangat terpojok oleh serangan Minho yang bertubi-tubi. Dia pun hanya bisa menahan serangan tersebut. Dan nampaknya mata satunya juga mulai kabur. Sepertinya matanya tidak bisa melihat kedua-duanya. Dan Om berkacamata itu pun terkejut. Karena melihat pertarungan tersebut. Dia berkata, apa dia akan mengakhirinya secepat ini? Namun Amanda pun berkata, tidak, Paes mulai bertahan dari serangannya, dan nampaknya itu memang benar. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia dapat menyadari aura dari Minho. Minho pun langsung mundur, karena merasakan tekanan dari Paes. Minho berkata, apa-apaan, akulah yang menyerang. Tapi kenapa aku yang melihat bayangan? Kemudian Paes berkata, setelah mata yang tersisa mulai melihat dengan jelas lagi, aku merasakan bulu kuduku berdiri dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan dia pun malah menutup kedua matanya. Minho bertanya-tanya, kenapa dia menutup kedua matanya? Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dan Minho pun berniat untuk menyerangnya lagi. Dia berkata, kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Namun serangan tersebut dapat ditahan dengan mudah. Padahal Paes menutup kedua matanya. Para VIP dan petarung yang melihat kejadian tersebut terkejut, karena Paes dapat menahan serangan Minho dengan mudahnya. Minho yang menyadari hal tersebut berkata dalam hatinya, kalau tertangkap seperti ini aku akan mati. Dia pun akan bergerak ke kiri. Namun Paes dapat memprediksi hal tersebut, dan Minho pun akan dibanting oleh Paes. Dia pun tertangkap dan langsung dibanting oleh Paes, yang membuat lantainya langsung retak. Om berkacamata yang melihat hal tersebut sangat terkejut, dan VIP juga sangat senang karena melihat pertarungan tersebut. VIP itu berkata, apa-apaan ini? Dia jadi lebih kuat setelah matanya terluka. Bawahannya pun berkata, tampaknya kehilangan penglihatan justru membangkitkan indera lainnya. Sepertinya ini efek doping. Dan diperlihatkan Minho yang sangat kesakitan karena telah dibanting ke lantai.
Pak S berkata, "Aku harus berterima kasih padamu, karena ulahmu yang membuat satu mataku tak bisa digunakan. Aku jadi tahu kemampuan asliku." Setelah mengatakan hal tersebut, Minho pun langsung menyerangnya lagi dengan serangan pukulan. Dan serangan tersebut tepat mengenai mata kiri dari Pak S. Dia pun sangat kesakitan. VIP yang melihat hal tersebut juga sangat terkejut. Bukankah dia sudah memimpin tadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang akan terjadi jika dia kehilangan satu mata lagi? Ucap VIP tersebut, dan nampak diperlihatkan om berkacamata yang berkata, "Minho bisa bertahan dari serangan seperti itu, dan masih baik-baik saja. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Tapi jika keadaannya berbalik." Kemudian bawahan dari VIP berkata, "Tidak akan ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Dia belum sepenuhnya sadar sekarang." VIP yang mendengar hal tersebut terkejut. Apa? Jadi dia meninju tanpa sadar? Nampaknya Minho memukul Pak S tanpa sadar, atau refleks dari tubuhnya sendiri. Mbak Amanda pun berkata, dia harus segera kembali sadar sebelum Pak S menyerang Minho tanpa kedua matanya. Dan chapter kali ini pun bersambung ya guys. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dowell Anime. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi updatean terbaru. Mimin ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih.